Oke, ini caleg milenial, ini generasi. Pokoknya kita kulik tentang caleg. Kulik! Nah, ini kita kebetulan di Kota Bekasi masih dengan seputar caleg DPRD Kota Bekasi. Kita dengan partai P3 nih kali ini, dengan Bang Haji Jaini sama Bang Nawal. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Para caleg-caleg nih ya kan. Caleg itu berat kalau udah nyalek, nama kita tuh langsung di tetangga ya kan. Woi caleg, woi Pak Dewan gitu ya. Gitu Pak Haji ya. Biasa ya. Iya gitu ya. Betul itu. Langsung ya. Responsifnya langsung gitu ya. Nah, Bang Haji, tentang caleg, ini kita langsung to the point aja nih. Kenapa sih Bang Haji nyalek dan keberapa kali nih nyaleknya? Kebetulan saya nyalek sudah yang kedua kali. Kedua kali. Ini. Siap. Namun berangkatnya kami itu bukannya untuk kepentingan pribadi, namun jauh lebih kepada untuk memperjuangkan masyarakat di wilayah Dapil. Siap. Karena sebagai putra daerah di satu kelurahan kami yaitu Bintara Jaya, tidak ada putra daerah yang tampil untuk menjadi caleg. Jadi dalam keadaan apapun kami harus ada di atas segalanya demi kepentingan masyarakat agar bisa bersinergi dan bisa berdampingan dengan kelurahan lainnya yang sudah kelihatan jauh lebih maju. Bang Haji, dapilnya berapa? Dapil berapa dan di mana aja tuh, Bang Haji? Kita kebetulan di Dapil 5 Bekasi Barat dengan Pondok Gede. Itu belum ada putra daerah yang jadi dewan daerah situ. Untuk di Kelurahan Bintara Jaya, Kelurahan Bintara Bahasa iya, Bintara khususnya Jaya, ya. itu belum ada semenjak kami hadir dan hidup di situ. Iya. Belum ada putra situ atau orang situ yang menjadi dewan. Berarti pengaruh itu ya, pengaruh ya. Sangat mempengaruhi. Adanya di kelurahan Betul. dewan itu pengaruh. Betul, sangat. Siap. Kalau Bang Nawal, izin Bang. Ya. Kalau Bang Nawal sendiri berapa kali nyalek dan apa sih alasannya Bang? Saya udah yang ketiga nih. Yang ketiga. 2014, 2019, Siap. 2024. Siap. Nah itu alasan abang kenapa sih mau nyalek? Ini kan 3 kali nih, yang ketiga Ya. kali nih. Gini, salah satu alasan paling utama yang paling kuat adalah amanah dari masyarakat itu. Terutama dari beberapa kelurahan yang saya sering bermain. Siap. Dan bermainnya bukan saat karena mau nyalek. Karena memang biasa saya itu bersosialisasi apa sih namanya, bermasyarakat. Ya entah saya dari awal sering main bola di lingkungan gitu, terus dengan anak-anak muda, dengan ketika ada musibah atau takziah ya kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi ketika ada kesempatan itu dan itu diberikan amanah oleh warga dari Bekasi Utara, ya insya Allah ayo berjalan. Siap. Dan mudah-mudahan diberi yang terbaik dari Maha Kuasa. Siap. Nah ini Bang Nawal kan termasuk milenial nih. Ya. Informasi yang beredar itu kalau nyalek itu berarti kan kebanyakan duit, Betul. ya kan? Betul. Nah, ini menurut Bang Nawal gimana Bang? Pendapatnya Bang? Menurut saya gini loh, kalau sebagai milenial atau Gen Z, Gen Y, kita harus bisa menggeser. Maaf deh Bang ya, bukannya dicuekin nih, tapi ini abang kan generasi. Iya, generasi berbeda generasi. Beda. Ya, jadi harus bisa menggeser paradigma itu. Gitu. Harus bisa memberikan sebuah narasi yang baik tentang politik. Karena selama ini mungkin apalagi yang terakhir Gen Z ya. Gen Z ini ya politik itu ya harus fun, santai gitu. Dan saya pun selalu beranggapan bahwa ketika bertemu dengan Gen Z, Gen Y itu ya kita harus menyesuaikan. Artinya anggota caleg itu bukan seperti dewa, bukan seperti orang yang harus ditinggikan, tidak. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan, dan ketika pun nanti syukur-syukur saya jadi, ya harus seperti itu. Siap. Nah ini kan di wilayah nih, coba izin Bang Haji, saya pengen tahu di wilayah ini nggak menutup kemungkinan fakta ya. Pak Dewan, aduh beras habis nih gitu kan. Sering. Pak Dewan, padahal belum jadi dewan nih ya kan. Nah itu cara menyikapinya gimana? Misalnya patokannya kan mereka intinya caleg itu banyak duit gitu.
Betul. Gimana cara jawabnya gimana biasanya? Kalau kita mensikapi warga yang masih memegang pada prinsip bahwa caleg itu banyak uang, Ya. kita senyum. Senyum. Kita senyum, namun kita memberikan penjelasan-penjelasan bahwa seorang caleg itu adalah orang yang ingin memperjuangkan masyarakat. Bukannya diminta oleh masyarakat di saat belum jadi dewan. Nah, makanya kan saya menghindari untuk politik uang agar kinerja kita nantinya kalau jadi dewan betul-betul murni memperjuangkan masyarakat, bukannya untuk mengembalikan uang yang telah kita pakai. Siap. Mohon maaf kalau saya jadi anggota dewan nanti, yang pertama akan kami terobos adalah mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah dapil. Kenapa? Kita mengacu pada undang-undang otonomi daerah. Jangan sampai masyarakat setempat yang ada di situ jadi penonton. Pekerjaannya, tenaganya dari luar wilayah. Gitu. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan untuk membangun LBK. Kalau perlu sampai ke tingkat kelurahan, LBK itu Balai Latihan Kerja, BLK maksud saya. BLK, Balai Latihan Kerja sampai ke tingkat kelurahan. Agar betul-betul seluruh masyarakat Bekasi itu merasakan bahwa dia mempunyai hak yang sama dan terpanggil untuk mendapat pelatihan itu. Kalau menurut Bang Nawal coba misalnya Pak Dewan gitu kan, Sering. susu habis Ya. Nah, itu nyikap ini gimana? Sekarang bukan teriak, Bang. Apa? By WA. Jadi sekarang udah langsung WA. Iya. Bang, nih anak sekolah. Buat saya sih sebenarnya prinsipnya itu adalah kita ya sedekahnya. Ya. Cuma sekali lagi itu adalah salah satu instrumen kos politik di Indonesia ya gitu. Karena memang tiap tempat pun pasti bayarin kopi kan. Ya enggak? Iya betul, kalau itu wajar lah. Wajar lah. Intinya memang uang memang harus ada. Harus ada gitu. Dan kalau itu kita tinggal bisa menyiasatinya aja, Bang gitu. Siap. Ya jadi ya nggak semua tempat seperti itu. Mungkin bisa kita bawa termos sendiri gitu kan. Iya. Mau kopi? Oke, ada. Gitu ya. Jangan Jadi punya karena saya kan di Dapil 2 Medan Satria dan Bekasi, Kecamatan Medan Satria. Oh iya, Bekasi Utara. Nah, ini kan biasanya adalah wilayah suburban, wilayah pendudukan gitu ya. Banyak penduduk gitu. Padat ya? Padat penduduk. Dan itu hampir sama memang seperti itu. Nah, yang repotnya lagi adalah ketika mungkin ya kita bisa mengasih sebuah arahan visi misinya gitu. Tapi ada caleg lain yang mungkin bisa jor-joran. Ya. Nah, ini yang berat ya lagi gitu. Ya. Jadi mereka pun akan memberikan, itu caleg ini udah ngasih ini loh. Jadi memberikan komparasi kepada kita. Perbandingan. Nanti akan ditanya, lu ngasih apa? Gitu. Hingga itu adalah jadi sebuah biaya politik yang lebih mahal lagi. Gitu ya. Ya menyiasatinya itu diikutin atau dicuekin aja gitu biasanya. Nggak semuanya kita harus penuhi. Berikan pemahaman. Kita berikan pemahaman dulu. Nggak semuanya harus kita penuhi loh, Bang. Tapi ya ada lah gitu ya. Cuman kalau semuanya kita penuhi ya pusing juga ya. pusing juga. Dan perlu gini juga, Bang. Saya mengasih pemahaman yang paling penting buat saya. Kami ini bukan caleg incumbent. Kami ini caleg yang benar-benar fresh gitu loh. Baru ada caleg yang incumbent, mereka apalagi di akhir bulan ini, akhir tahun ini, dengan gampangnya ya bokirnya dikeluarkan semua akhir tahun ini. Karena masih aktif ya. Karena masih aktif. Nah, ini kelebihan incumbent di situ ya. Dengan kami, dan hingga harus bisa membedakan kami ini caleg bukan incumbent. Antara apel dengan mungkin kalau caleg incumbent apel Washington lah. Kalau kami mungkin apel Cina lah gitu ya. Jadi sama-sama masih apel. Cuma apelnya masih berbeda nih. Jadi, atau bisa jadi jambu kelutuk diwarnain merah gitu. Jadi apel gitu. Ya jadi itu kita harus beri pemahaman benar-benar yang baik gitu. Pokoknya cara masing-masing ya. Cara masing-masing. Dan paling benar kalau kita menghadapi Gen Z ya kita harus bisa atraktif, harus bisa berbagai macam cara lah. Gitu lah. Harus jago. Bukan bersilat tidak ya. Jago strategi lah. Ya. Gitu. Karena Islam mengajarkan strategi. Betul. Terakhir nih ya, Bang Haji. Bang Haji dulu boleh? Oke. Apa sih yang dibutuhkan oleh warga di Bekasi Barat, Pondok Gede, Bang Haji?
Yang Bang pantau nih. Ya, kalau kita melihat sebenarnya lebih kepada pemberian pemahaman kepada masyarakat agar sadar orang yang dipilih betul-betul orang yang dia kenal. Di mana domisilinya, siapa namanya, artinya betul-betul dia tahu. Dan kalau dia jadi pasti akan memperjuangkan dia. Iya. Nah, harapan kami di sini sebenarnya di Dapil Bekasi Barat Pondok Gede, lebih khusus lagi Kelurahan Bintara Jaya yang memang belum pernah punya dewan semenjak saya hidup. Ayo sama-sama, karena orang yang dari luar Bekasi Barat, misalnya tinggal di Pondok Gede, orang Bekasi Barat milih orang Pondok Gede, Ya. itu kan tidak akan sentuhan-sentuhan pembangunan lebih menguatkan Bekasi Barat. Jadi kami berharap mengajak, ayo orang Bekasi Barat terkhusus Bintara Jaya, pilih orang yang ada di wilayah kelurahan di mana caleg itu tinggal. Nah, kalau melihat mensikapi tentang masyarakat keinginan yang ada di Pondok Gede dan Bekasi Barat, kita lebih kepada memperjuangkan aspirasi dengan program-program yang akan kita bawa nanti, karena biar bagaimana saat ini ada beberapa memang caleg dari partai tertentu dengan memberikan sembako rutinitas mingguan. Ada. Tapi buat kami itu adalah silahkan terima. Dari siapapun pemberian terima. Tapi tinggal kecerdasan kita memilih apakah nanti orang ini kalau terpilih bisa memperjuangkan aspirasi kita. Itu yang utama. Sebelum kami tutup, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kami mencalonkan sebagai anggota dewan semata untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau boleh saya disuruh milih saat ini, sebenarnya saya lebih baik tidak jadi caleg. Oh gitu. Kalau disuruh milih. Tetapi saya melihat di kelurahan saya tidak ada yang mampu jadi caleg. Jangan sampai kita jadi penonton semua, kita harus jadi pemain. Harus ya. Harus jadi pemain. Optimis ya. Kalau jadi pemain, suatu saat jadi apa enggak, tergantung kemampuan perjuangan kita dan Allah Maha Penentu. Karena politik ini, apalagi dengan gambar Ka'bah kami, tetap memberi meletakkan agama dan Allah itu ada di depan. Jangan pernah agama taruh di belakang. Karena apa? Karena kita punya keyakinan bahwa kalau Allah menghendaki, siapapun bisa terjadi. Oh, itu. Masya Allah. Pokoknya optimis, takbir gitu ya. Allah Akbar. Pak Bang Nawal. Ya. Apa sih yang Abang pantau di wilayah Dapil ya? Karena demografinya tentu berbeda-beda ya. Ya. Di wilayah saya, Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria ini banyak wilayah yang belum ada ruang terbuka hijau. RTH. RTH ya. Jadi pentingnya ruang terbuka hijau buat perkembangan secara spiritualnya, perkembangan secara psikologisnya. Gitu. Terutama kalau di perkampungan. Ini mereka tidak punya ruang terbuka hijau, Pak. Jadi kalau Karena lahannya nggak ada ya. Lahannya tidak Padat ada. ya. Padat. Dan pemerintah harus bisa menyediakan untuk RTH tersebut lewat apa ya? Anggota dewan harus memperjuangkan itu sendiri. Karena ketimpangan antara perumahan yang fasilitasnya sudah full lengkap, bahkan aliran airnya, irigasinya saluran airnya lengkap. Nah ini yang di kampung ini nggak dipikirkan. Ada beberapa wilayah yang tidak ada punya saluran airnya, gitu loh. Apalagi RTH-nya saluran air aja nggak ada. Karena saluran airnya ketutup kandang ayam biasanya. Iya. Ini kan harus diperjuangkan. Lewat apa ya anggota dewan itu? Kadang-kadang diperjuangkan lewat musrembang pun. Kan ini perlu pengawalan musrembangnya. Gitu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, kita ingin juga jangan sampai ini masyarakat kita, terutama di Bekasi Utara dan Medan Satria, saya inginnya adanya entrepreneurship, kewirausahaan bagi kaum milenial. Jadi karena selama ini ya kita ngelihat orang fokusnya kerja. Sedangkan wirausahanya kemana? Kita ketinggalan. Jadi nyarinya jangan nyari kerja, nyari duit gitu ya. Uang, kita kewirausahaannya seperti apa? Sekarang kan banyak loh. Kita udah handphone aja daripada kita buat yang gibah. Kita pergunakan yang baik. Handphone itu kan punya bisa media lainnya itu bisa kita. Jangan sampai kita WA-an ya kan ngomongin Pak Haji itu. Gitu ya. Itu sih salah satu yang saya sering. Nah, yang terakhir. Di wilayah kami itu, wilayah Bekasi Utara dan Medan Satria, terutama Bekasi Utara, itu dialiri kali, sungai ya. Nah, sungai ini harus bisa menjadi penghidupan buat kanan kirinya. Tapi kalau sungai ini kotor, contoh lah, itu nggak akan menjadi penghidupan buat kanan kirinya. Contoh yang kita paling sering contoh adalah di Belanda.
aliran sungainya itu kan sampai langsung ke kota-kota. Iya, iya. Nah itu karena bagus hingga jadi kanan kirinya pun menjadi sebuah gambaran surga yang sudah digambarkan dalam Al-Quran, tajri min tahtil anharu fi jannatin na'im. Masya Allah. Gitu ya, bahwasanya kalau air Ini itu kayaknya kan cocoknya di mengalir masjid nih ngomongnya gitu. ya. Cocoknya di masjid. Politisi juga harus bisa Politisi tuh, benar, gitu. benar. Saya kira itu. Dan Luar terakhir biasa, ya. sebelum kita tutup ya Bang Aziz ini Siap. di dalam kamar makan mentimun. Wah, cakep. Paling enak sama kue putu. Cakep. Besok di dalam bilik kamar jangan bingung, pilih Haji Nawal nomor 1 Wah. dari Bekasi Utara Medan satu ya. Luar biasa, mau dibalas nggak? Oke, Dulbar ngulik akan ngulik selanjutnya tentang caleg yang lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Haji. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Jangan kemana-mana. Tetap like, subscribe. Aye.